Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan, saya punya saudara di rumah sakit sudah angkat tangan pakai celana dalam, alhamdulillah asbab celana dalam bisa pulang sembuh. Itu terus. Tunggu dulu. Lo meraktekin apa dulu sini? Biar ibu-ibu tuh becek. Harus sama istri saya nih. Ya, sama istri, nggak mau sama gue. Enggak, maksudnya ada sebagian dari saya. Istrinya mana? Ini. Oh ya sini. Sini mau gue dongkrak buaya lu. Sini. Dan Mansud man. seperti yang jualan itu. Pegang, ntar bantuin ngomongnya. Sini, dempet dong. Suami istri kan? Ya udah dempet sini dempet. Ciada. No, jangan adu depan ntar ngaceng. Yo ngomong. Yo. Ya. Meraktekin ilmu RDAY apa? Meraktekin ilmu RDAY apa? Satu tentang celana dalam. Ya celana dalamnya dipakai atau dibalik atau di apa? Atau di opor atau di gulai atau di rendam celana dalam. Ya, kalau diminum, kalau dipakai pertanian itu dipakai siram-siram pertanian. Coba praktekin. Hasilnya luar biasa. Itu dipraktekkan oleh saudara saya. Dan punya suaminya malas-malasan. Itu dikasih air minum celana dalam. Itu jam 6 udah bangun itu. Oh, kebun luar biasa itu. Ya, terus saya punya Bapak dan Ibu tahu gak dikasih rendaman celana dalam diminumin ke suaminya langsung semangat, tahu gak? Karena celana dalam istrinya tuh kayak jahe. Tuh. Selanjutnya saya punya saudara jualan itu sepi asbab Deketin nih kayak. asbab celana dalam direndam satu malam dicawe-cawe luar biasa, tidak ada tandingannya, malah yang sampai apa ya, sampai ada suatu keanehan juga Pak Haji, ada yang beli ngeborong bilang celana dalam juga. Oh iya, nggak tahu sama RDAY nggak tahu gimana itu. Kalau pengen laris katanya rendam celana dalam satu malam cawe-cawe, padahal itu dia sudah melaksanakan itu. Jadi celana dalam, ya. celana dalam ketemu celana dalam. Iya gitu Pak. Itu. Terus yang sakit tadi pakai celana dalam ya. Dan yang terakhir saya punya pegawai bikin jualan cover jok mobil. Belakangan ini sepi. Kita komunikasi sama istri saya, pegawai itu disuruh mandi malam, rendam celana dalam, pakai CD-nya, pakai gosok-gosoknya juga. Malam ketiga itu datang ke mimpi Pak Haji. Apa mimpinya? Siapa yang ngerjainnya, pakai apa ngerjainnya, siapa yang orang ngerjainnya, ada ke dalam mimpi itu jelas. Iya, jadi kalau Bapak dan Ibu celana dalamnya dibalik, ya. Santet nih. Jadi kalau Bapak dan Ibu celana dalamnya dibalik, mandinya pakai celana dalam digosok. Nah, nanti yang nyantet, yang ngirim guna-guna, nanti keluar di mimpi. Itu dahsyatnya ilmu RDAY dan nggak ada saingannya. Asli Bu. Nggak ada. Coba Bapak dan Ibu praktek ke mana, nggak ada. Ini memang ilmu karipan lokal, ilmunya nenek kita. Jadi zaman dulu gimana orang mau ke dukun, siapa yang nyantet saya? Nggak mungkin lah, dia mesti bayar dong. Memang dukun ikhlas, seikhlasnya aja. Tapi kalau duitnya nggak gede, nggak bakal didoain, ya kan? Karena duit gak ada saudaranya. Ya, dan malam keempat yang anehnya di rendaman celana dalam itu ada kotoran manusia. Malam keempatnya. Oh iya, karena dia cepirit kali ya. Itu kotoran manusia. Sekarang ketawa. Kotoran manusia yang sangat bau, dan itu mereka mengerjakannya menggunakan itu. Oh iya. Materialnya gitu Pak. Ya, jadi nanti kalau Ibu disantet pakai tikus, nanti ada tikusnya. Kalau Ibu disantet pakai kotoran manusia, nanti ada kotoran manusianya. Kalau Bapak dan Ibu disantet pakai, kan ada tamu saya ya, umurnya sekarang udah 51.
Kawin yang pertama dia gagal, cerai. Anaknya umur 6 bulan, cerai. Kawin lagi sama yang kedua, nikahannya mewah di hotel. Kalau yang pertama sama teman SMA-nya dia nikah. Cerai lagi baru 6 bulan. Sekarang nikah lagi yang ketiga. Nah, nikah sama yang ketiga diobatinlah ke RDAY. Dipotongin sama pakai kerbau belang, tedong bungo. Karena sakitnya udah parah, Pak. Namanya kista lever. Jadi dia ini, si ibunya ini juara 1 untuk kawin. Jadi dia 3 kali kawin. Dipotong keboknya, tedong bungonya, di dalamnya ada paku, kawat, terus yang terakhir ada daster kesayangannya dia. Kok bisa ya? Tuh dasarnya kalau pakai celana dalam dibalik gitu. Nah itu Bapak dan Ibu nanti praktekin. Ini kan ilmu murah meriah, ya kan? Tanpa pakai. Terus lanjut. Dan satu lagi mungkin masih ada beberapa. Boleh lanjut. Satu lagi ini buat yang jualan. Kami sudah mencoba. Dia kaku Pak Haji kalau datang ke kandang teh masih bingung tertutup. Iya. Bingung. Iya. Kami pernah testimoni. Kebetulan kami kan punya pegawai Bapak Ibu semuanya. Ada ketika masak itu ada menggunakan rendeman CD, ada tidak. Itu kalau menggunakan rendeman CD itu makanan selalu habis. Katanya dan dia bilangnya enak, mantap. Padahal barangnya itu aja. Barangnya apa? Ya berasnya itu sama, yang masaknya si A, bumbunya si A. Cuman keesokan harinya kita testimoni tidak pakai rendeman Pak Haji. Itu nggak laku Pak Haji. Yang makannya juga sedikit. Nggak tahu tuh, qadarullah. Ya itu ada energi sesuatu di Pak Haji. Itu. Jadi ini buat yang jualan, buat yang santet, pertanian, apapun itu kami sudah lakukan luar biasa. Ini all in one ini. Dan kelebihannya Pak, ilmu RDAY yang praktekin Bapak dan Ibu sendiri, bukan saya. Tanpa Bapak dan Ibu hadir, cukup nonton di YouTube, praktekin ilmu RDAY, manjur. Apalagi bisa hadir dan nanti ijab sama anak yatim kurung dan anak yatim tahajud, lebih manjur lagi. Hari ini Pak Haji, istri saya pengen kesini dari minggu kemarin, tapi kebelakangan ini saya diberikan anugerah luar biasa tentang uang. Gosokin duit tadi siang. Maghrib ada yang ngasih duit 1.100.000. Tepuk tangan dong. Bisa kesini. Bos, coba praktekinnya ngomongnya apa? Enggak, ini nih istri saya yang digosok duit apa memek lu? Hah? Duit pakai centong. Oh, duit pakai centong. Kayak Pak Haji Marko itu. Ya, dan gimana? Kita ngucapnya apa? Hadorohin dulu Pak Haji Markonya, tentu Pak Hajinya yang sangat mulia gitu kan, Pak Haji Markonya dan lain sebagainya, terus centongin. Ngomongnya sambil gimana? Coba dong, nggak apa-apa ya, ayo deketin mic-nya. Nah, deketin. Enggak, malam kemarin kan deketin gini. Nah. Malam kemarin teh emang centong belum dipakai ya, yang dari Pak Haji itu. Kata saya teh, saya hadoro gitu ya ke Pak Haji. Harus gimana? Yang datang itu Pak Haji Marko. Oh ya udah, berarti saya hadorohin Pak Haji Marko aja. Keilmuan Pak Haji Marko yang dikasih ke Pak Haji nempel ke saya gitu. Diadorohin sambil nyentongin duit, datang duit. Tadi maghrib itu ya udah mama nggak usah ke RDAY karena tidak punya itu gitu ya. Tahu-tahu maghrib tanpa disangka-sangka ada yang nganterin duit 1.100.000. Walaupun itu nganterin duitnya bayaran yang tidak kami pikirkan gitu Pak Haji. Tahu-tahu ada gitu. Alhamdulillah itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Akan tetapi ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Di balik semua ini ada sesuatu Pak Haji. Sekarang saya bertanya ke Pak Haji. Oh iya, boleh. Nah, alhamdulillah dari semenjak bulan Februari melakukan apa yang. Ya, sini Bu, maju Bu, maju. Ayo maju. Sini maju. Sini maju. Ayo maju. Ayo sini. Duduk sini. Ya. Sini. Dekat stop kontak biar kesetrum. Nonton. Ya, alhamdulillah saya menjalankan apa yang disarankan Pak Haji, mandi di tengah malam, tahajud. Itu dekat stop kontak kan kosong. No stop kontak no. Tuh, biar kesetrum. Ya, nggak sholat subuh dan lain sebagainya sedekah.
Alhamdulillah silaturahmi sama semua. Pertanyaannya hajat saya kalau sama yang lain manjur, tapi yang punya saya loading Pak Haji. gampang. Pada saat lo ngucap hajat, Belum Pak Haji. iya, Belum itu. lo udah semua dipraktekin Ibu RDI, tapi kan ngeremes tete belum Apakah kan? saya kurang yakin atau bagaimana, sekalipun Bu, dimarahin sama Pak, Pak Haji, saya kalau yang terima, Pak namanya Haji. ngeremes tete nggak butuh keyakinan, orang ngeremes kok, ngapain yakin? Ini Pak Haji yang luar biasa. Amin Pak Haji. Lo gua teropong, lo belum praktekin ngeremes tetenya istri, bukan? Enggak, katanya geli dan gitu. Ya Allah. Ya sudah, itu sudah ya. Tapi memang Pak Haji perjalanannya gede-gede ya. Dalam perjalanan ada teman saya yang memberikan material, dia keadaan pilot, yang memberikan dia gudang, yang memberikan dia rumah. Nilainya itu yang material 5 miliar. Pokoknya bagaimana terserah lu lah. Mau ke bank boleh dan lain sebagainya. Bahkan sertifikatnya pun dia kasih sama saya. Nah, saya mencoba ke perbankan, itu ada inisial 9 miliar, 9 miliar, 9 miliar. Saya dapat aset dan dapat juga press money. Akan tetapi prosesnya dari awalnya bagus, sekarang lola gitu Pak Haji. Pegang Siap. aja. Gue kalau suruh megang tete juara satu lagi, satu. Pak Haji. Saya kan ekspor gitu kan. Kemarin saya kirim barang paneli tanggal 14. Seharusnya jadi transaksi, direkturnya masuk rumah sakit. Ya iya lo kurang nenen. Amin. Mohon doanya Pak Haji. Iya. Siap. Enggak, ada ini Pak Haji sebenarnya ada Deketin Mike. ada pengalaman. Tapi sebelum ketemu dengan Pak Haji, Setiap hajat. sebelum ketemu dengan Pak Haji waktu tahun 2012 ini Mbak ya. Saya tuh Kenapa nggak dilanjutin? Karena Gue kita- pengen bener tuh dilanjutin. Karena kenapa? Saya sakit 30 tahun. Sakit 30 tahun. Saya- Sakit apa kata dokter? Dokter juga tidak Sesek tidak dan tahu. lain sebagainya. Nggak- Sakit tidak tahu. apa katanya? Sakit Asma, apa? Tahu asma atau apa nggak tahu. Udah saya nggak bisa kerja gitu Pak Haji. Itu namanya bukan asma, namanya penyakit bengek. Ya, banyak. Karena sudah tidak sanggup, sudah tidak kuat minum obat lagi. Saya teh mandi aja kata dokter kalau mandi jam 12 kan malah tambah parah. Saya lebih parahin aja biar cepat mati kata saya. Iya. Besoknya malah sembuh Pak Haji 2012. Yes. Bapak Ibu, kalau ini ceritanya belum ke RDAY. Sebelum Istri ke saya RDAY. sakit, berlama-lama 30 tahun, istilahnya sudah frustasi. Sudah frustasi gitu. Daripada saya hidup seperti ini, mendingan mandi aja biar tambah sakit. Tahu-taunya besoknya sembuh. Ada Persis perkembangan. 2012. Apalagi sekarang ada karomahnya dari Pak Haji. Itu sangat luar Betul, biasa. buat penyakit. Luar biasa. Saya pun mandi sekarang sehat, badan rada-rada ideal gitu Pak Haji. Dulu kan offset Pak Haji. Oh iya. Gitu. Begitu Pak Haji. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa saya maksain mandi jam 00? Karena orang yang mandinya jam 00 tidak ada penyakit satupun, nggak ada. Betul. Tidak ada, mau sinus, mau asma, mau asam urat, mau saraf kejepit, mau diabetes. Buktiin. Kalau Bapak dan Ibu udah buktiin tapi masih sakit juga, Bapak dan Ibu bisa datang ke sini komplain. Gitu. Nanti gampang lah. Ya, saya tapi sendiri praktekin kalau- dulu, dia udah kan terbukti. Kalau masalah itu Pak Haji, masalah mandi saya pun dapat merasakannya sendiri. Saya punya keluhan lambung, kalau telat makan, kalau tidur di bawah itu selalu bermasalah. Asbabiah mandi tengah malam rutin, alhamdulillah itu keluhan-keluhan itu sudah nggak ada sekarang. Saya bebas mau kondisi tidur dimanapun, betul Pak, alhamdulillah. Kedua ya, bonusnya orang yang mandi jam 00 bukan baru mandi 2 minggu, 3 minggu, sebulan, enggak, terus saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Jangan Bapak dan Ibu telepon saya atau Japri, Ji, gue udah mandi seminggu kok saldo gue. Ya elah, itu mah siap dikirim santet. Terus Pak, terus Asmaul Husna 99 kali, terus Betul. terus saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Kok gitu Ji? Nah kan udah dicoba dengan kita. Jangankan kita, anak yatim kan kita udah tes.
Bayangin Pak, besok yang berangkat umroh itu anak yatimnya umur 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Gak ada anak yatim yang berangkat umroh umur 10 tahun, ketuaan, kecil-kecil. Nanti tugasnya bapak yang gendong anak yatim. Nanti kan bapak-bapak kan dicium sama ibu yatim. Ya kan mau pamit. Sayang mama kan mau pamit. Ayo sayang. Kan namanya anak sama ibu udah biasa ciumnya. Udah bapak yang wakilin. Makanya nanti kalau bisa, saya mau besok harus hajatnya terkabul. Paksain bapak harus usap kepalanya anak yatim, cium kening ibu yatim. Wah. Ya biar besok terkabul, langsung dilabrak. Oke? Ada lagi? Jadi ya mungkin closingnya Pak Haji berbaginya, Bapak Ibu istiqomah dalam melakukan sesuatu terus karena waktu emang berani terus berani gak? Hah? Ya mungkin ya ketika waktu di bawah Pak Haji saya ngambil usaha atau ada satu lagi atau ini dalam perjalanan ngambil politik, tahu-taunya Pak Haji bilang ambil dua-duanya. Dan ini satu lagi Bapak Ibu, saya masuk Bacalek DPRD Provinsi Jawa Barat, partai yang kuning, partai yang besar, bisa tanpa duit. Padahal saya bukan kader. Harusnya udah. Harusnya pakai duit Pak. Nah makanya Bapak dan Ibu. Yang namanya DPRD Provinsi ya minimal 300 juta itu habis untuk tiket. Pakai ilmu kearifan lokal aja Pak. Jadi Bapak dan Ibu kalau pengen jadi, ada pemilihan RT, cara dalam dibalik pasti menang. Pemilihan RW, cara dalam dibalik pasti menang. Pemilihan lurah, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pakai cara dalam dibalik. Buat apapun pokoknya all in one itu. Tinggal istiqomah melakukannya terus. Ji, biar cepat terkabul apa? Lo lihat dulu partainya apa. Nah, lo pakai cara dalam di partai itu. Iya, pokoknya apapun lakukan. Dulu Pak Haji bilang, lu bisanya apa? Lakukan ini. Kita mungkin kenanya yang mana Pak Haji ya? Mungkin begitu. Dan alhamdulillah satu persatu. Tapi bisa. Harus bisa. Pasti berangkat umroh gratis. Nah gitu. Pasti berangkat umroh gratis. Nah, makanya syaratnya dikerjain dulu, bisa kan? Iya, terus paksain. Pak Haji, saya sebulan yang lalu saya bermimpi tentang Pak Haji, tapi saya kan tiap hari saya ngehadorin mimpi tentang gue. Pantesan gue ngaceng mulu. Mana yang ketawa? Terus? Karena saya setiap sholat saya hadorin Pak Haji 40 kali Fatihahnya gitu. Saya bingung, kalau lagi bingung begini kata apa tuh, saya tidur teh datang Pak Haji, kata Pak Haji teh gini, kamu puasa 2 bulan lagi katanya, karena saya puasa Daud terus-terusan gitu. Kamu puasa 2 bulan lagi, kakak mau salam Pak Haji itu dari ujung kaki sampai ujung kepala ada langsung ketarik, gak tahu apa saya mau mati gitu Pak Haji. Jadi dari ujung kepala itu ada bagus aja. Oh, bagus aja. Bukan saya mau meninggal gitu Pak Haji. Enggak lah. Ya, pasti meninggal mah. Meninggal pasti, tapi enggak sekarang karena lo lagi jelek. Oh iya, alhamdulillah. Kalau udah cantik baru. Enggak lah, intinya gini. Bapak dan Ibu, ilmunya yang tadi dikasih sama Pak Yadi, jadi ilmunya tuh harus yakinnya tingkat dewa. Apa aja yakinnya? Buktinya tamu saya kan kehilangan sandal swallow, utang pinjolnya yang 200 juta kan lunas. Dia nyumpain, pokoknya kalau sandal gue nggak ketemu, utang gue yang 200 miliar pinjol lunas besok pagi. Lunas. Coba Bapak dan Ibu yang punya utang sekarang sandalnya hilang ya. Oke Mas. Kalau masalah pinjol, saya kurang lebih 18 aplikasi. Yeah. Tapi sampai dengan sekarang sudah nggak ada yang lagi Pak Haji. Nggak tahu lunas belumnya ada. Itu. Sip, nggak apa-apa, gantian. Oke. Jadi tadi gitu ya. Ya, sip.